Campione, campione, ole, ole. Madrid akhirnya resmi menjadi juara La Liga 2019-2020. Dan di video ini, gue akan bahas kenapa Madrid yang tadi awalnya itu diragukan sana-sini, dari mulai awal musim Zidane udah diserang gara-gara musim ini Zidane bakalan dipecat lah, atau Madrid bakalan hancur lah. Apalagi gara-gara di pramusim Atletico Madrid ngebantai Madrid dengan skor 7-3, kelihatannya nggak ada permainan, Hazard nggak berkontribusi. Dan, and guess what, man? Madrid juara La Liga. Gue kasih tau alasannya sekarang. What's up EA Squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Di video ini, gua selain akan bereuforia dengan kemenangan Real Madrid, bukan kemenangan sih, keberhasilan Real Madrid menjadi juara La Liga musim 2019-2020, tapi gua mau kasih sedikit opini dan juga pandangan gua soal bagaimana Madrid ini di musim ini benar-benar bisa membalikan semua suara-suara negatif dan membuktikan bahwa mereka mampu menjadi juara La Liga dengan cara yang berbeda. Oh, maksudnya apa tuh, Duk? Maksudnya apa tuh, Duk? Cara berbeda apa? Nih, kasih tahu. Yang pertama, santai, gue bahas dulu. Madrid itu terkenal dengan tim yang sangat-sangat menyerang. We all have to agree about it. Jadi Madrid itu tim yang memang dipersiapkan, yang Los Galacticos, udah pasti memang niatnya nyerang banget. Dan memang kalau lu perhatiin, di setiap musimnya Madrid, itu mereka selalu keluar dengan gol-gol yang bisa sampai 3 digit, bahkan bisa 100 lebih gol. Range-nya tuh di atas 80, 90, 100 setiap musimnya. Dan terlebih ketika masih ada Ronaldo, memang Madrid ini menjelma menjadi tim yang benar-benar super duper tajam banget di depan. Nah, di musim ini apa yang berbeda? Mungkin sebagian dari lu, dan mungkin juga OG ya, lu mungkin yang udah jadi fans Real Madrid yang lebih dulu daripada gua, lu mungkin bilang bahwa Madrid musim ini nggak enak dilihat mainnya. Well, bisa iya, bisa enggak juga. Maksudnya statement lu bisa benar, bisa juga enggak. Tergantung dari sudut pandang mana lu lihatnya. Kalau lu melihat bahwa permainan Real Madrid menghibur, gua memang sepakat memang musim ini nggak terlalu menghibur ketimbang musim-musim sebelumnya di mana mereka rajin bikin gol, terlebih pas masih ada Ronaldo. Of course dong, ketika kita nonton bola, awal pertama yang paling kita pengenin adalah yang kita tahu nih ya, gol. Ya dong, ketika tim membuat gol, kita seneng. Sebagai fans kita seneng. Nah, itu yang bikin permainan terlihat menarik. Nah, tapi ketika kita udah menjadi fans sepak bola yang lebih jauh, lebih dalam, kita mengenal apa itu namanya tactical, kita itu mengenal apa yang namanya strategi, kita mengenal apa itu namanya hitung-hitungan poin, kita mengenal apa itu namanya cedera lah, apa segala macem, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Itu membuat, nggak tahu ya kalau gue sih melihat bahwa sepak bola itu bukan cuma sekedar gol dan gol gitu, bahwa ada suatu cara yang harus dilakukan oleh sebuah tim demi memenangkan trofi di setiap kompetisi yang mereka ikuti. Karena setiap kompetisi itu treatmentnya beda, apalagi cenderung liga ya, kayak gini. Liga dimana lu harus konsisten selama 38 minggu, setiap seminggu sekali, bahkan seminggu bisa 2-3 kali lu main gitu kan. Itu belum terhitung sama Copa del Rey dan juga Liga Champion. Tapi khusus di La Liga, kenapa Zidane bilang ya bahwa trofi La Liga ini begitu spesial buat dia? Mungkin kalau gue bisa kasih alasan ada dua ya. Yang pertama, ini trofi di mana Zidane memenanginya dengan keadaan skuadnya itu berantakan. Dalam arti kayak dia benar-benar nggak bisa merasakan pembelian yang dia beli itu secara maksimal. Hazard, oh come on dog, please. Hazard musim ini mostly cedera, kontribusinya nggak terlalu maksimal. Luka Jovic juga begitu, dikasih kesempatan turun juga nggak terlalu maksimal banget. Yang paling menurut gue bisa berkontribusi ya Ferland Mendy dan juga Eder Militao. Mereka berdua ini kan juga harus berbagi jam dengan Varane Ramos ataupun dengan si Mendy posisinya sama Marcelo. Menurut gua itu dua pemain yang lebih berkontribusi dalam artian lebih nyata dampaknya ketimbang Hazard dan juga Luka Jovic. Sampai situ setuju dong. Itu yang pertama. Yang kedua, Zidane mengubah skema permainannya. Di musim ini kalau gue catat ya banyak banget skema yang dilakukan oleh Zidane. Yang pertama dari tactical aja deh. Mereka punya 4 tactical yang dipakai di musim ini. Yang pertama 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, bahkan 4-2-3-1. Jadi itu semua dia coba
dan dipakai di musim ini tergantung siapa lawan-lawannya. Dan mungkin lu bertanya ke gua bahwa tapi Madrid sekarang nggak seru bro, kok menangnya tipis-tipis ya, 2-1, 1-0, itu pun lewat penalti. Gue cuma mau ngasih tahu satu hal ke lu bahwa dalam sepak bola itu memang yang terpenting ujung-ujungnya yang akan dilihat dan diingat dan dicatat dalam sejarah yaitu gol dan kemenangan. Opsi ketiga biasanya orang baru bilang bahwa tim ini bermain menghibur. Lu boleh searching deh dimanapun, orang pasti akan ngelihat siapa yang juara di musim itu, pencetak gol jumlah golnya gimana, baru permainannya menghibur atau enggak. Permainan menghibur atau enggak itu akan selalu jadi omongan yang kesekian. Orang akan inget siapa yang juara. Orang akan nggak terlalu pusingin dengan cara apa lu juara. Itu akan diomongin lebih dalam, lebih jauh lagi, tapi orang akan ngomongin siapa yang juara. Dan kalau mungkin lu penggemar film Fast and Furious, gue setuju dengan apa yang dikatakan sama Vin Diesel yang memerankan karakter Dom Toretto. Dia bilang, "It doesn't matter if you win by inch or a mile. Winning is winning." Bener kan? Nggak peduli, lu mau menang dengan gol 1-0, 2-1, 2-0, 3-2, menang yang menang. Lu nggak peduli mau gue menang lewat penalti kek, menang lewat apa kek, selama wasit mengesahkan, selama tidak ada pelanggaran yang dilanggar, ya udah, menang ya menang gitu. Selebihnya itu akan jadi omongan-omongan fans doang. Itulah kenapa menurut gue salah satu alasan kenapa Zidane bilang trofi La Liga ini lebih spesial, bahkan lebih spesial daripada trofi Liga Champion. Kita tahu dong bahwa Real Madrid ini klub yang dibentuk DNA-nya tuh untuk Liga Champion, untuk menaklukkan Eropa setiap musimnya. That's why mereka membentuk Los Galacticos. Baru La Liga. Itu tujuan awal mereka dibentuk. Nah, kenapa Zidane berani bilang begitu? Gini, Zidane udah menangin Liga Champion jadi manajer full 3 musim berturut-turut. Dan di situ ada Ronaldo. Dan of course, banyak lagi orang bilang bahwa banyak banget yang bilang begini bahwa Zidane itu wajar lah sama Real Madrid sukses. Wong pemainnya begitu semua, maksudnya pemainnya jago, terlebih pas ada CR. Dan sekarang, this season guys, Zidane membuktikan bahwa omongan lu semua nothing. Gue bisa jadi juara dengan cara gue. Apakah salah? Enggak. Apakah melanggar hukum? Enggak. Apakah permainannya nggak membosankan? Weh, kalau kita mau ngomong tactical, lu boleh lihat deh efektivitas. Kita kembali ke dasar deh. Menang itu kan prinsipnya ini. Ada 2 prinsip dalam lu meraih kemenangan. 1, lu membuat gol lebih banyak daripada lawan lu. Atau lu menjaga gawang lu kebobolan lebih sedikit ketimbang lawan lu. Dan opsi kedua ini yang lebih sering dipakai sama Zidane. Mungkin menurut gue lebih balance sekali sekarang ya. Karena kalau gue mau kasih lu bukti, kasih lihat sini. Lu lihat gol kebobolannya. Kita tahu bahwa La Liga itu terkenal dengan ATM yang punya defense paling solid. Jumlah kebobolan paling sedikit, selalu konsisten ATM tiap musimnya. Dan lu lihat musim ini, Real Madrid dong cuy 23, ATM 26, Barca 38. Oke, lu boleh bilang di musim sebelumnya 18-19. Wow, Real Madrid 46 dong cuy. Dan lagi omongannya bener, ATM 29, konsisten dia, selalu yang paling sedikit jumlah kebobolannya. Bahkan Barca yang juara aja 36 cuy, kebobolannya. 2017-18, kita lihat lagi Real Madrid mana, 44. Banyak banget kebobolannya cuy, ATM 22. 22 gol doang, lu lihat. Konsisten kan gue bilang. Musim sebelumnya lagi, 16-17, lu lihat Madrid jadi juara. 41 dong cuy kebobolannya. Dan benar, meskipun dia ngebobolin 106 gol tuh banyak memang, dan ya memang terbukti kan, lu harus bisa golin banyak meskipun kebobolan banyak, selama lu menang it's okay. Sebelumnya lagi 15-16 kebobolannya Madrid 34. Sebelumnya lagi yang terakhir nih dikasih lihat sama nih website 38. Dari kurang lebih 6 musim, 5 sampai 6 musim, di musim inilah jumlah kebobolan Real Madrid paling sedikit, yaitu 23. Itulah yang dibenahi sama Zidane sekarang. Dia sadar ketika skuad gua nggak bisa bikin gol yang super duper banyak, mungkin planning dia bisa bergantung dengan Hazard, dia bisa bergantung dengan Vinicius, dia bisa bergantung maksimal dengan Rodrigo, dengan Jovic, dengan Benzema. Tapi ketika skema itu nggak berjalan di lapangan, dia punya strategi cadangan. Bikin timnya nggak kebobolan. Kalau lu ngomong permainan Zidane nggak atraktif, wait,
Tergantung atraktif versi lu versi apa. Menurut gua, sepanjang musim ini Real Madrid sudah menjadi tim yang bukan cuma ngandelin counter, tapi mereka benar-benar pengen ngontrol jalannya pertandingan, ngontrol lini tengah, terbukti dari statistik, terbukti dari strategi yang udah gue kasih 4-3-3, 4-5-1. Ini mostly yang paling sering mereka pakai, terutama di gelandang ya. Mereka nggak segan-segan pernah turunin 4 gelandang, Casemiro, Kroos, Modric, Isco. Bener-bener dia pengen tuh lini tengah jadi milik Madrid, karena ketika lu menjaga lini tengah, otomatis aliran bola akan lebih smooth dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Dan juga untuk menjaga alur serangan lawan itu lebih terjaga dengan lu mengontrol lini tengah. Itu yang dibikin sama Zidane sekarang. Makanya kenapa Madrid bisa kelihatan kok nih tim kayaknya mainnya biasa aja, tipis-tipis, tapi jadi juara. Well, terlepas dari faktor emang Barca juga lagi bermasalah dan inkonsisten dengan segala macam blunder-blunder keputusan-keputusan manajemen mereka ya. Gue bisa bilang memang musim ini timingnya pas buat Zidane. Suksesnya pas ketika dia punya strategi, punya skill, dan ada kesempatan ketika Barcelona drop, Zidane naik. Karena ini bukan apa-apa loh. Ketika Liga bergulir setelah pandemi ya, Madrid itu di bawah 2 poin daripada Barca. Dan ketika Madrid bisa menyalip, ada konsistensi di situ. Konsistensi permainan, Zidane berhasil membaca peluang, dan itu yang terjadi. Real Madrid bisa menyodok. Dan menurut gue selain itu kunci Madrid bisa pede gitu bahwa mereka bisa juara ya hasil melawan Barca ini, El Clasico ini. Ketika di Camp Nou mereka berimbang 0-0, ketika di Bernabeu berhasil menang kalau nggak salah 2-0 kalau nggak salah. Dan memang di laga itu juga Madrid benar-benar bisa menang lini tengah, meskipun memang position nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Tapi lini tengah benar-benar bisa dikontrol sama Zidane. Itu yang gue apresiasi dari Zidane di musim ini. Kalau lu mau ngomongin soal main atraktif atau dulu karena ada Ronaldo nggak menghibur banyak gol, men, itu mah kita bisa berdebatin sampai subuh. Tapi ujung-ujungnya intinya adalah tim ini menang dan jadi juara. That's the reason gitu. Makanya kenapa lu lihat lah ATM selalu konsisten dengan jumlah kebobolan tuh 20, 20, 20, kisaran segitu, nggak pernah lebih. Ya karena memang potensi ATM begitu gitu loh. Mereka belum mampu bersaing di depannya gitu. Sekonsistennya depannya seperti Barca dan juga Real Madrid. Itu yang jadi kunci kenapa ATM sepertinya sulit untuk benar-benar konsisten ngejaga peluang juara dengan Madrid dan juga Barcelona. Dan selain itu Zidane salah satu pelatih favorit gue di mana dia nggak terlalu pusingin drama. Jadi ketika media terus menyerang dia, media terus bikin dia itu mengeluarkan statement-statement yang blunder mengenai pemain-pemain tertentu ya, which is Bale, James, atau mungkin pernah sama Isco juga, dia nggak terlalu ambil pusing. Dia ya udah, media mau ngomong apa dia bodo amat. Tipikal dia nggak seperti Mourinho yang mungkin ya kita tahu sedikit frontal, atau mungkin kayak siapa lagi itu ya pelatih kok kayak Conte misalnya. Enggak, dia seperti kayak Jurgen Klopp ya, memang fokus gue sama ke game aja udah. Media ya bawa santai aja, kalau nggak perlu gue jawab ya nggak usah gue jawab, atau gue jawab dengan cara yang ya lebih sarkastik lah, nggak terlalu frontal. Masalah-masalah yang dihadapi ya udah biarin aja. Tahu juga Zidane itu sendiri pengen masalah-masalah yang terjadi di luar lapangan, dia nggak pengen itu mempengaruhi tim di dalam lapangan. Dan meskipun kita lihat squad yang ini udah tua dan lu nggak bisa konsisten selamanya menjaga squad ini untuk jadi juara, well itu urusan belakangan. Itu urusan dia dan manajemen setelah musim selesai. Dia harus pikirin, gua harus bikin rekrutmen seperti apa, dan ini yang wajib atau mungkin yang menarik untuk kita lihat di Real Madrid di musim berikutnya. Dan menurut gua perjalanan Madrid di musim ini belum selesai, karena mereka masih punya Liga Champions. Tapi karena lawannya City nih bos, sih sesuai skenario gue sih jujur aja ya, musim ini Madrid juara La Liga nih. Kalau misalnya City juara Liga Champions, pesta gue cuy, pesta asli. Musim ini menjadi musim yang sangat bahagia buat gue, karena dua tim favorit gue dari liga yang berbeda menjuarai trofi yang memang mereka impikan dari awal musim. Jadi betapa bahagianya menjadi diriku gitu kan. Oke, itu dia kurang lebih singkat lah analisa gue mengenai kesuksesan Zidane menangani Real Madrid di musim 2019-2020. Memang ini musim yang sangat-sangat challenging. Di samping ada pandemik, berbagai skemanya Zidane juga nggak berjalan, tapi dia berhasil untuk memutar omongan orang, memutar fakta taktikal menjadi berbuah juara bagi mereka, dan menurut gue itu brilian. Apa pendapat lo mengenai musim Madrid di musim ini? Apa pendapat lo mengenai Zidane, dan juga apa pendapat lo mengenai penampilan Real Madrid? Komen di bawah sekarang, gue mau tahu, gue mau diskusi.
terutama buat lu yang fans Real Madrid. Oke? Thank you so much guys for watching this video. Jangan lupa juga lu bisa follow gue di Instagram untuk melihat apa kegiatan gue yang lain selain nge-YouTube bola. Selain itu gue juga punya podcast lebih ngebahas soal relationship, lebih ngebahas soal mental health, lebih ngebahas soal pengembangan diri sendiri ketika lu ingin berubah, ketika lu udah masuk posisi di mana lu akan beranjak dewasa. Biasanya kan lu mengalami sebuah kebingungan, lu punya cerita, lu pengen curhat tapi gak ada yang dengerin. Di podcast inilah tempatnya, ketika lu mau ngobrol sama gue, lu kirim email, gue bacain email lu, dan kita diskusi di situ. Itu akan sangat menyenangkan buat gue, buat lu juga. Oke, thank you so much guys for watching this video. My name is Edward and I'm signing off. Remember, we only live once, so spread the love and stay positive. Bye-bye.